Hotline Bling, Hotline Bling, Hotline Bling. Hello. Hey, welcome back to Hotline Bling, where your line is bling and your hot is your mom. Period. Thank you. Hari ini kita cuma berdua doang ya, Say? Ini kayak kita ada GGQT. Apa tuh? Gila-gila quality time. Bener kayak gak ada yang boleh ini nih. Jangan. Semua pertemuan ini gak boleh ini. Oh, jangan Girl. galak-galak ya weh. Ini Yeah. gila-gila quality time dan gila-gila mungkin mirroring juga ya karena lihat kacamata kume. Iya gila banget. Tapi lama-lama gelap jadi mungkin kayak aku akan mengeliminasi dia dari wajahku kau Bam. Oh itulah supaya apa sih? Supaya bisa melihat kehidupan lebih jelas lagi ya. Bener, Kak, ya? biar gue gak salah baca nih Oh, nanti iya. ya. Kalau misalnya Omega 3 ceritanya agak-agak absurd kan gue pakai kacamata aja suka agak Bener. Jangan pakai masker ini. Hari ini kita ada spesifik tim ya Kak ya. bener. Hari ini dating kita adalah Dating X. Yeah. Kayaknya kita udah in general di Yeah. hidup kita emang kita banyak banget nih X ke orang-orang yang gak banget ya. Bener. Tapi kalau specifically ngomongin tentang dating, aku yakin Omega 3 banyak cool cerita-cerita itu. Betul, dari yang punya dating X sampai X sama dating itu sendiri. Real Kak. Thank you. Hari ini kita ada 2 cerita. Yes. Untuk cerita pertama ada aku, Lady Whistle Down Emma. Thank you. Dan cerita kedua ada Lady Whistle Down Gemar. Thank you. Karena gak ada orang lain. Gak ada lagi. yang Gak ada bacain. lagi. Thank Thank you. Jadi kita agak pillow talk bareng ya. Oh, agak pillow talk. Agak Mas, you pillow smile. talk kita. Mas. Mas. Karena you smile, I smile. Thank you Justin Bieber. Anyway. Ide tagline. Gila banget. Gila banget di sini. Ide tagline. Oke, gue tuh belum pernah. Gue tuh nggak baca ceritanya by the way ya. Ya, jadi for this episode gue yang milihin ceritanya. yes. Dan Thank you. kemarin Gemat kayak lo baca dulu deh. Terus gue kayak wait no, let me read it and react to it at the same time. Oke, dearest gentle reader. Oh. Jujur ini story time banget. Jujur Oke, and girl. Yuyur. Atau Yoyur Yanggal. Gue punya mantan. Dulu dia cutting gue di kampus. Kakak. Tingkatan. Oke. Kayak soal kampus kan bukan kakak Oh iya kelas, tapi benar. tingkatan. Tingkatan. Oke. Gue sebenarnya udah kenal dia dari zaman ospek pas maba. Oke, Pri. Di mana dia saat itu panitia gitu kan dan sering mondar-mandir deket gue. Oh, TP. TP. Kayak lo dan Ponytail lu. Oh iya benar. Faktor U. Bener ya, itu bukan faktor TP, itu faktor U. Jorvi. Thank you. Terus? Waktu itu gue naksir dikit soalnya dia kayak eksentrik gitu lah secara penampilan. Tapi saat itu gue gak berusaha cari tahu nama dia gitu loh. Whatever. Padahal ternyata ada di IG ospek. Oke, whatever. Kok dia bisa tahu? Oh, dicari. Karena yang gak naksir-naksir banget. Yo, tapi dicari. Gak naksir-naksir banget. Ya udah, katanya. naksir aja. Berapa bulan berselang, gue sama dia satu organisasi gitulah di BEM fakultas. Disitulah gue baru tahu nama dia dan jenis rokok kita sama waktu itu. What? Oh, anak tongkrongan banget nih, Anak Bel. tongkrongan. Nada-nadanya kayak film ya. Radri dan Jani. Hey, gadis kretek. Akhirnya ya udah PDKT dan lain-lain sampai akhirnya jadian. Oh, kirain Thank you. Ya udah PDKT dan lain-lain akhirnya bagi rokok gitu kan. Ya, Bisa juga. benar. Bagian X-nya di sini. Gue sama dia tuh nggak nyampe 2 bulan pacaran dan gue yang mutusin dia. Kita sering banget berantem karena gue merasa omongan dia tuh jahat ke gue. Waktu itu pas semester 1 gue ngulang 2 mata kuliah. Dan ikut semester pendek SP basically. Kayak ikut kelas mengulangi gitu deh. Sebetulnya fun fact gue pernah SP. Ikut semester pendek. Oh, semester pendek kan gue surat peringatan. Enggak. Jadi gini Kak, kalau di universitas swasta dan negeri pada umumnya ya Kak ya. Bukan UK. Gila banget. Gue dulu di BINUS. Thank you. BINUS ada semester pendek gak sih? Gak tau, gak ngerti. Tuh kan. Exactly my point. Jorf. Jadi semester pendek itu tuh biasanya orang ngambil kalau antara 2 hal.
nggak lulus atau dia nggak dapet slot. Oh, ke elektif yang dia mau. Iya, nggak dapet slot ke even mata kuliah yang wajib. Oh, that's weird. Anyways. Itu beda topik lagi ya kalau tentang itu ya. Tapi gue tuh waktu itu pernah ikut semester pendek. Waktu itu tuh statistik. Gue suka lagi Jorf. gue ikut statistik semester pendek karena gue nggak dapet slot. Karena kenapa nggak dapet slot? Karena banyak banget dia nggak lulus mata kuliah itu. Jadi ngulang. Jadinya gue nggak dapet slot karena orang-orang ini nggak lulus dan cannot get their act straight. Jadi gue harus SP. Anyways, dia ngulang karena dia nggak lulus 2 mata kuliah. Oh, jadi lo bukan dia. Thank you. I'm not you. Thank you. Gue gila banget judgmental. Itu tadi agak ping bisa di situ. I'm not you. I'm smart. Gila. Gue tuh tipe yang emang suka bacain fakta random. Ya ampun gue ternyata. Udah tadi lu tahu gak? Jadi I'm you. Gue kayak I'm not you. Oh shit, ternyata sama. Gila banget. Dan gue lagi bacain satu fakta gitu ke dia. Dia nanya, kenapa sih kamu suka baca gitu-gituan? Felt. Oke, berarti itu ik pertama. Iya, ik pertama. Gue jawab lah. Why are you questioning ya me? karena seru aja. Period. Kira-kira apa ya fakta apa ya? Gue mau jawabnya enggak appropriate. Oh ya. Sorry. Sorry. Jor. Tulis aja di komen. Menurut lo apa? Thank you. Obrolan kita jadi panjang dan malah berakhir berantem. Ih, males banget anjir. Cuman sekedar fakta. Iya, belum lagi untuk karena dia bilang kalau yang gue baca itu nggak penting. Oke, dia bilang kalau yang penting dibaca itu kayak apa nih? Dia bilang kalau yang penting dibaca itu kayak buku matkul. Ya, hidup lu adalah kuliah doang, bro. Gue tanya sama semua Mega 3 di sini, apakah kalian membaca buku matkul itu? Nggak ada. Gue baca Nobody reads it. Diperlukan. Iya benar. Lagi mau ujian nanti dari bab ini sampai bab ini baca. Iya, baca. Tapi dulu ya dia. buku ekonomi gue segede gini. Enggak kenapa ekonomi itu, cuy. Semester 1. Coy, gue baru masuk kuliah. Kan sebelumnya gue gak sekolah. Gue bener-bener baru kayak masuk kelas ada dosen, gue disuruh baca buku segede tebel ini. Gila banget. Gak gue lakukan. Thank you. Tapi teman-teman belajar yang rajin. Terima kasih. Tetap. Jangan ikutin aku. Thank you. Kita lulus. Dan gue bilang kalau gue kurang tertarik karena ya masa gue baca buku matkul kalau lagi bosen aja. Gue sih baca komik. Aduh, I know someone like this lagi. Dih, untung gak temenan. Jorf, gue sih ngomong temen Oke, ujung-ujungnya dia ngatain gue yang intinya kayak, oh my god, pantesan aja SP 2 matkul, orang lu gak suka baca buku matkul. Aku akan sensor ini ya nanti semua kata-kata kasar. Ya adalah. Oh my lord. Gue kayak astagfirullahaladzim. Ya ampun mulutmu Ya ampun, taubat sayang. Kita gak pernah lo ngomong kasar kayak gitu. Kita ngomong kayak gitu. Dia dulu juga SP matkul yang sama. Wah, anjir kasar banget. Ya ampun, maaf ya kakak-kakak. Aku gak bisa tahu ngomong kasar. Ya adalah dia dulu juga SP matkul yang sama kayak gue. Kan gue udah bilang kasar. Sensor. Udah pasti. Lu udah gila-gilanya lu. Iya gila lu Apa namanya Gak tau di atas ada kan Gue kira ini itu maksudnya nandain ini baca Emma. Enggak, itu dia. Oh, ternyata dia lu. I'm not you. Ini terlalu panjang untuk sekedar inisial nama. Bener. Ini X lainnya, tapi paling gong segong-gongnya. Awas ya, Gong and gong. Gonggong. Gue pernah berantem sama dia dan berakhir gue nangis karena omongan dia yang nyakitin. Gue sampai mohon-mohon ke dia buat gak ngomong jahat ke gue lagi. Dan lu tahu jawaban dia apaan? Apa? Dia menganggap kalau omongan jahat dia selama ini ke gue itu merupakan kritik. Customer service. Dan dia bilang kalau gue adalah orang yang gak bisa menerima kritik.
caci maki dan kritik berbeda loh. Kau crazy loh cowok itu. Lu kalau pilih cerita gila juga ya. Gak cuman itu doang. Maaf gue dendam. Itu dia. Itu kenapa banyak kata-kata kasar di sini. Maaf gue dendam katanya. Itu dia. Dia bilang kalau dia punya hak atas kebebasan berpendapat dan berbicara. In fact, dia juga mention kalau itu merupakan hak asasi manusia yang diatur dalam pasal 28E ayat 3 Undang-Undang 1945. Oh, anak hukum. Tapi gila banget. Gila banget. Anak hukumnya lebih ke gue hukum lu. Ini awas ya kalau misalkan ada kayak omega 3 yang modelnya kayak gini kayak, "Kak, tapi kan kita bebas berbicara." Gue balas, "Gak boleh." Gimana mulutnya? Astagfirullah, jangan gitu, ya, nggak gitu. teman-teman. So I have no right untuk membatasi kebebasan berbicara dia. Right. Emoji nangis, ketawa, betul. Gue suka deh emoji Omega 3 anjir. Oh. Gitu. Maksud gue tahu lu anak sospol. Sosial politik. Yoi. Dan Pantesan. selalu berurusan dengan pembatasan ruang sipil oleh negara. Tapi kan gue pacar lu aja, bukan pemerintah. Period. I would be honored if my boyfriend thought I was government. Cause he should be paying me taxes. Exactly. Period. Kayak gue pemerintah buat lu. Pajak. Thank you. Thank you. Gue sempat cerita lah soal ini ke beberapa temen cewek. Cowok juga gak apa-apa ya. Satu departemen dia dan mereka semua collectively bilang kalau satu, cewek-cewek di departemen itu nggak ngerti kenapa gue mau sama cowok itu. Oke. Dua, cowok-cowok di departemen itu semuanya emang emotionally unavailable. Jadi ya cewek-cewek ini selama ini kasihan sama gue karena pacaran sama tuh cowok. Lu gila mat. Current life update. I'm counting days to celebrate my 1 year anniv with my girlfriend. Yes, I'm BJ. No. I never feel happier than this after 2 men. 2 men ago. Happy Pride Month. Sebenarnya inti dari cerita ini adalah Dia adalah men. Green flag dia, women are so much men. Them men, so my women. Don't let your boyfriend stop you from finding your dream woman. Leave your man and find a woman instead. Thank you. Lu gak boleh maksa. maksain orang. Tinggal cowok lo, cari cewek aja. Gila banget. Woi, gak bener lu. Walaupun Happy Pride. Happy Pride. Happy Pride, tapi ya di saat ini direkam Happy Pride. iya benar. Ya. Oh iya benar. Tapi kan Pride Month is every every day month. kita Thank you. merayakan diri kita sendiri dan orang-orang yang kita cintai dan merayakan cinta itu setiap hari. Thank you. Benar. Tapi oh my god, gue punya lagi cerita mirip Tentang ek ini. di kuliah lagi. Aduh, sama aja ada di kampus mulu ya. Coy, Pasti kayak lu sempet naksiran atau pacar-pacaran gak sama cowok di kampus? ya aku gak ngerti gitu-gitu kok. Oh gitu, aku juga lagi. Aku sama sekali belum pernah chatting sama cowok. Soalnya Tuh kan guys. Bukan gue guys, dia doang. Gue mah. Jadi gue tuh kan ada ya orang-orang, maksudnya kayak at least di angkatan kita itu kampus itu jadi tempat kayak cari pacar, Bener. pacaran. Yeah. Malah kayak nyokap gue ingat banget Bu Esther ya memang ya, SMP SMA nggak bolehnya aku ketemu sama laki-laki. Kayak maksudnya dekat pun sama laki-laki tuh kayak ngapain kau dekat-dekat, kayak buka matamu lebar-lebar, jangan pakai kacamata kuda dengan satu laki-laki. Pas gue masuk kuliah, gimana udah punya pacar belum? Kok aku kayak mana? Kayak maksudnya sama ini kau melarang aku. Anyways. A whole lore. Gue masuk kuliah lah. Ya. Nyokap gue udah kayak soal pacar. Oh karena dia ketemu bapak gue di kampus. Oh, after not doing anything in school, finally di kuliah kayak jedar dia suruh gue kayak kau berpacaran. Ya udahlah gue kayak ya udah deh, universitas
mana nih cowok-cowoknya nih. Gila gitu banget. kan. Thank you. Thank you. Gitu kan, banyak kayak, dan maksudnya pas, gue nggak tahu ya kenapa ya, pas angkatan gue nggak tahu angkatan sekarang atau enggak, cowok-cowok di kampus tuh kayak dekil pol. Ya nggak sih? Zaman dulu mah. Tapi masalahnya, Zaman dulu juga cewek-ceweknya belum sepeduli penampilan sekarang Iya. itu sih. iya sih, tapi kayak especially the men tuh kayak, Iya. ya kan, Iya. area lu tuh masih bersih. Nah, area gue tuh baik bersih karena banyak cowok-cowok gym, cuy. Iya. Oh, tahu banget nih. Iya, di daerah mall di Senayan Iya. gitu kan. Sedangkan gue kan thank you banget daerah situ kan. Jadi gue kayak ya udahlah ya gitu kan. Banyak yang kupu-kupu gak sih gak? Enggak, justru kayak Banyak kupu-kupunya nongkrong. tuh minoritas. Oh. Dia tuh kupu-kupu, gue geng minoritas. No gitu. Nongkrong semua di sana. Apalagi jurusan gue komunikasi. Nah, Oh iya lagi. gue kan biasanya semester pertama itu kalau di kampus gue tuh nyampur. Jadi kayak fakultas lain tuh kayak kita bisa temenan sama banyak fakultas gitu kan. Terus banyak kayak kuliah umum. Intinya untuk kayak kampus kayak go blend kayak with everyone else kayak gitu kan. Terus gue ketemu lah dengan satu cowok ini. Oh. Dan sebenarnya beberapa cowok lainnya. Gitu kan. Kayak maksudnya ya udah ngobrol-ngobrol aja gitu. Ada banyak kayak gue. Tapi kayak agak, maksudnya kalau sekarang di umur yang sekarang, it'll make sense. Oke. Yang pertama, Ya. dia waktu itu pas lagi ngobrol sama gue, jagung di giginya banyak. Tapi make sense kan, Mat? Iya. Tapi gue jahat sih, gue nggak yang kayak kita nggak bisa lanjut gitu. Jadi lo tinggalin aja. jadi ceritanya gue lagi beli ayam katsu. Gue lagi beli ayam katsu, terus dia bilang, apa doger ya? Apa podong ya? Ya pokoknya Itulah di kantin. Pokoknya gue lagi jajan di kantin. Ya. Gue udah kayak, aduh gue males banget nih ada dia nih gitu. Masalahnya orangnya kayak nempel mulu gitu kan. Terus, dan ini baru deket ya, maksudnya kayak maksudnya kayak masih ngobrol gitu, tapi udah nempel banget. Oh. Terus dia tuh kayak obsesi. Terus dia tuh, jadi gue lagi beli makanan ini, dia nyamperin gue. Cie, so ganteng gitu ya kayak. Nyamperin lagi gininya. Enggak, maksudnya gue masuk gini. Enggak, maksudnya kayak dia nyender kayak di stoolnya gitu kayak gitu kan. hey, gitu. Bukanya tega. Enggak, gue gak lihat. Maksudnya kan gue udah dengan oral hygiene dia ya. Aduh, mager banget. Mager banget. Dia kayak gitu, gitu. Gue gak sapa balik. Jadi gue kayak gue anggap dia NPC. Gila banget ya, Mak. How do you say to someone kayak, maaf ya aku gak bisa lagi sama kamu, kenapa? Everything was going great and well. Tapi oral hygiene lo. Gila banget sih. Lu mesti ngomongin gimana, kan gak bisa. Jujur tapi at that moment in time, lo bisa kayak makan dulu ya, gitu cek cabut. Bisa, tapi gue bisa ngomong yang kayak hi, bye. Enggak, gue memilih untuk NPC. Maaf ya kepada laki-laki tersebut, I was a coward. Enggak itu gitu. Terus habis itu kedua You were gue kayak young. di kampus. Tapi memang ya cowok-cowok kampus tuh kayak, karena mereka maksudnya baru lulus SMA kali ya, jadi kayak belum fully develop otaknya, frontal lobe-nya. Gue tuh sama ini gue yang satu lagi adalah ada yang kayak dia kalau ngomong tuh terlalu kencang. Terus abis itu ada yang kayak rambutnya lepek terus. Tapi gue gak bisa salahin juga sebenarnya, kan kita kampusnya outdoor ya, keringetan. Jadi gue juga kayak mungkin gue juga lepek gitu. Tapi kayak gue gak mau kalau cowoknya lepek. Parah banget sih dulu. Terus abis itu apalagi ya, gue ngerti Converse worn out itu kayak keren. Tapi gak bolong juga kan. Iya, seenggaknya kayak gak terlalu, gak sampai kaos kaki lo di dalam kelihatan kan. iya maksudnya kayak lu ke kampus coy. Iya. Tapi dikit lah. Bener. Terus ada Gak yang kayak, menghargai gue tahu it was a fashion thing back then. Tapi kayak maksudnya tiap hari pakai flanel, gak juga dong gitu kan. Jadi kayak Lumberjack gitu sih sebenarnya, lumberjack fantasy mungkin ya. Jadi gue ngerti sih si Omega 3 ini kayak punya trauma yang sangat mendalam dan besar dan dendam kepada laki-laki ini, apalagi kayak sok pinter banget gitu kan, bawa undang-undang Iya, gue paling negara ya, di situ. Tapi well, I'm glad you find your way and back your home. love, ya. Tapi To your, thank you. ya, thank you. Tapi memang
dunia kampus itu memang it was a dark time. It was the dark time. It Tapi was a dark time. gak bisa dibilang juga kalau di luar waktu kampus itu juga gak dark ya. Karena gue masih bisa ngevisualisasiin bentukan gigi itu. Lu diem. Mending kita bacain yang berikutnya ya. Langsung insecure gue kayak Diem. Genangin di lu. Nanti lu pakai di sikat gigi. ya, thank you. Oke. Next story. Dia menunjukkan darknya enggak gini. Kayak inhaler. Padahal pasta gigi kau crazy. Ya. We'll talk about this later, but Yeah, period. you'll get what I mean. You'll get. Oh. Kau pakai di Oh enggak. Jor. Oke. Ini ada submission dari Naya. Hai Naya. Naya. Berlebihan. Nih ya, lo siap PM. Jadi gue tuh sempet date this guy, and actually he's one of Kagemat's friend. Gemat demi apa? Gemat demi apa? Lu kenal tapi yang submit? Enggak. Demi apa? Dia bilang sih singkat saja, tapi 4 halaman. Enggak apa-apa ya. Singkat saja. Dia kayak this is my time, this is my way to spill to Gemat what her friend did to me. Iya, terus gue juga kayak agak wondering kayak who the f is this? Coba ya, gitu. coba ya. Sebut saja si bujang ini nama. Gue juga kenal. Oke. Sebut saja si bujang ini nama samarannya Valri. FYI, we met on Kok Bumble. susah banget namanya untuk Kita rubah. Fahri. Fahri. Nah, Enggak, maksud gue kayak untuk menjadi nama samaran Valri tuh kayak jujur gak tau mungkin dia mau menyebut Nah, FYI we met on Bumble. Kondisi hati gue tuh lagi gak terlalu chaos, even though gue baru aja putus dari mantan gue 2 bulan sebelum match sama dia. So I think I've healed enough. Or so you thought. so you thought. But it's totally different from his side karena dia baru aja balik ke Jakarta after around 3 years tinggal bareng sama ceweknya di Bali. Wow. Jadi masih lumayan galau banget dan ya gue paham sih rasanya. Dan di sini gue kayak who is my friend who is in Bali for 3 years with a girlfriend? Nah sebenarnya gue tuh di Bumble juga gak terlalu looking for anything serious, tapi gak menutup kemungkinan buat open a new page of relationship, and same goes to him. Oke. Since I'm a Gemini, gue jarang banget untuk bener-bener into that deep with anyone, not even my boyfriend. Karena gue tahu banget rasanya if I put my 100% and then they hurt me, sometimes You get it left might with kill 0%. me too. Yeah, you're like I'm gonna be so crushed dude gitu. Jadi kayak orangnya model-model all or nothing. Oh, period. Back again to my story. After we had a fun chat in the app, kita pindahlah ke IG dan frequently texting di DM. Oke. Gue shock karena ternyata si Fahri ini temennya Kagemet juga after I stalked his IG stories. But yaudah ternyata Enggak, genangin diri lo. Oh, aduh, ya udah lanjut. Genangin diri lo karena ya Aduh. ya udah ternyata kita punya banyak mutuals, but this is Jaksel, so what do you expect, right? Suddenly on a random morning day, Valri ngajak untuk meet up, and yes, we had a fun date. Not only that, he's also my type. He has lots of tattoos. We have lots of things in common. Bayangin lo duduk cuma pesan kopi dan kopinya last sampai 8 jam saking serunya. Jokesnya nyambung, and he's also a gentleman. First impression sih udah approve ya. Gue bahkan udah se-excited itu ceritain dia to all of my besties. Oh no. Tapi kok makin kesini makin banyak drama ya. Aku sudah mempunyai beberapa list nama di otak. Is it because he's a Cancer? Bentar. I don't know, but gue lumayan beberapa kali cukup kena mental aja dengan segala itil. Hilang timbul. Lu gimana gua nge-sensor Nah ya lu kayak gila gitu. menurut gue. Dengan segala hilang timbul treatmentnya dia. Mind you emang gengsi gue setinggi langit. Jadi kalau lelaki itu hilang pun gue bodo amat. Better cari yang lain atau tunggu dia yang approach duluan aja. Paham gak sih kalau gak jelas gini kan gue jadi gergetan ya. Iya. Kau crazy. Continue. We had a great time. Jarak kos gue dari rumah dia juga gak jauh. Dan beberapa kali gue juga nginep di apartemen dia. Oke. Tapi semakin kita deket gue jadi ngerasa kayak kok energi gue jadi lebih drain ya. Oke. Padahal it was fun, but it still felt like there's a giant rock stuck in my throat and my stomach every time I see him. Akhirnya beberapa kali gue sadar dan memvalidasi perasaan gue bahwa ya ini orang bermasalah dan gue di sini cuma jadi teman sepinya aja. Why can I say that? Karena after we Jakes, dia tuh suka tiba-tiba galauin mantannya. Terus juga setiap dia lagi
under the influence, dia cerita tentang mantannya. Of course gue sober dan jadi semakin sober lagi kalau dia udah mulai ngelanturin mantannya itu. Oke, karena hal itulah I immediately set boundaries. Oke. Gue cuma yaudah ayolah nggak apa-apa, only for fun, but for feelings nanti dulu ya bes. Iya. Nah ini kita udah mulai mendekati part gong yang gue yakin Kak Gemet juga akan ilfeel sama kelakuan teman lo ini. Gue udah tahu. And we're being very intense, disitulah gue mulai smell his fishy ass satu persatu. For God's sake, I literally make notes on my phone to list down the icks. Oh my gosh. Ini dia. Let me copy and paste it for you here, ma'am. Oh, receipts. 1. Ya. Icknya adalah manipulative cancer type. Dia bisa ngebalikin segala omongan gue dan bikin narasi baru. Jadi bikin ceritanya seolah-olah yang gila dan yang bangke adalah gue. Every time I'm trying to confront something to him. 2. He's bipolar, I guess. Gak berarti ini ick, cuman lebih yang kayak undiagnosed and like. Gue ngerti, tapi kayak icknya adalah nih dia basically dia bilangnya dia bisa galau banget berhari-hari, pengen gue ada di samping dia aja tapi gak diajak ngomong, gak diwaro, bener-bener dicuekin kayak gue bukan siapa-siapa. Terus on a random day dia bisa bener-bener kayak segamau itu kehilangan gue, bilang I love you, like what? Kayaknya ini bukan tentang bipolarnya deh. I think he's just like weird. Yeah, I think he's just kayak child. Anyways, I think he's a man child first of all. Iya, itu and aja, second bener. of all, he has no accountability. bener And kayak he doesn't know what he wants. Iya bener, dan tipe-tipe orang yang make penyakitnya untuk menjadi Alasan kayak alasan. sayang kamu kan tahu kalau aku kemarin depresi. Girl, are you diagnosed? Anyways. Iya bener, itu masih dicek Iya sih say. kan? Itu masih dicek. Oke, ick ketiga. Oke. Bercandanya makin kesini makin kayak orang gak disekolahin. He ruined my birthday waktu itu. Gua ajak dia gather with You my did circle. it on my birthday. On my birthday. Oke, thank you. Terus dia bisa-bisanya ngerendahin gue terus ke sahabat-sahabat gue, padahal gue aja selalu banggain dia to my friends. Oh no. Also beberapa kali dia sering bercanda pakai kata kasar yang emang beneran niat buat ngatain gue dari hati. Contoh, lu kok nggak punya otak sih? Or ya lo tuh kayak like bro, what the fuck is your problem? Mind you, gue tuh nggak baperan dan sangat santai. Tapi kalau konteksnya dia lagi gak bercanda, akan agaknya cringe ya bun. Iya benar. Nah ini yang paling gong dan menurut gue real. Nah, ya masa gak real semua cerita Omega 3 ini kan insya Allah real. Benar. Kalau gak real juga gak apa-apa sih. Ya. Star syndrome. Oh. Gong tergong paling gong ini sih. Yang bikin gue jadi sas pertama kali sama si Valri itu, kalau dia tuh selama ini tukang bohong dan star syndrome adalah dia sering ngaku-ngaku kenal sama beberapa influencers atau bahkan mengaku sedekat itu. Banyak cerita dia yang menurut gue gak sinkron dari orang-orang yang dia ngaku-ngaku kenal. Dan orangnya gue kenal. WK. Ih, kenapa sih ya? Enggak, tapi kayak maksudnya in general people yang kayak gini tuh kayak, lu tahu kan orang yang lu omongin tuh kayak, misalnya kayak gue ngobrol sama lu, terus gue kayak, Gaby, ya ampun gue kenal banget, gue sahabatan banget, terus misalnya gue enggak, tapi kan lu bisa ngomong sama Gaby. Iya. Masa gak kepikiran sih di otak lu? Itulah. Kamu crazy. Nah ini ada gerak-gerik yang lebih sas lagi. Awal yang bikin sas. Jadi kan emang gue pernah jadi simpenan salah satu influencer. Sebut aja namanya Bobot. Bentar. Loud and proud honey. Oke, ya loud and proud. Omega 3 tuh suka banget kayak gini, bener-bener drop. Oh iya, aku lupa bilang, aku sebenarnya juga simpenan. Itu bukan bumbu kecil loh. Itu That's a bumbu whole kecil. elephant in the room. Kayak it's not the cherry on top of the cake, it's a whole other cake on top of the cake, ya. Oke. Jadi lingkungan gue bisa Bobon dibilang siapa sih? ini nama samaran semuanya. Oh semua. Oh. Ya, Damn, gue kira beneran. enggak dong. Jadi ya lingkungan gue bisa dibilang cukup luas lah, tapi ya masih sekitar Jaksel aja. Ini sih Sorry. Ini sih lu tahu dan kenal. Dan kayak wait, I've heard about this story. Bentar, genangin diri lu.
I'm full. I'm satisfied. Oke. Yes. Oke, terus. Nah, si Fahri ini tuh ngefans banget sama si Bobon ternyata. Dan gue ngelihat dia follow Bobon dan gue sempet nanya, loh kamu kenal Bobon? Terus tiba-tiba dia cerita, si Fahri nih, kalau dia pernah pacaran sama mantannya si Bobon. Terus Bobon itu approach si Fahri karena ada playlist di SoundCloud-nya Fahri yang oke. Aduh, Anjay, perdi. makin kerucut pertemanan ini. Makin kerucut ini. Oh my god, I'm so excited. Terus dia bilang, menurut gue selama dia cerita juga kayak apa sih lompatnya jauh banget. Nah, ya gue akhirnya jujur dong kalau gue pernah jadi simpenannya Bobon. Tai banget. Lauren Brown. Kayak kita di Jaksel anyways kan. Ya udah. Nah gitu. ini nih part yang tadi lo udah pikirin. Karena setelah even like Omega 3 ini ngaku, Fahri gak percaya. Kayak dia tuh bener-bener mengintimidasi gue dengan kalimat, coba ya gue tanya ke Bobon dia kenal lo gak? Lah terus gue jawab dengan santainya, boleh sekalian titip salam juga ya. Tapi dia ngomong itu literally berkali-kali seolah-olah kayak, masa ya lo pernah sama dia. He's jealous, he wants to be with Bobon. Exactly. That should be me katanya. Yeah, period. You smile, I smile. Wow 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 wow. Balik. Kok janggal? You're janggal. Dimarahin. Gue search lah followingnya Bobon, ternyata nggak follow Fahri. Cuman Fahri yang nge-follow Bobon. Oh kan my friends, ya god. kan? Gue juga bego sih, nggak cross check dulu. Nah ternyata dia yang bohong. Masa kalau udah jadi konco kentol nggak follow-followan? Iya bener. Ya kalau gue kan jelas ya, sekali follow bisa hilang nyawanya sama istrinya Bobon. Benar. Sekarang gue pengen tahu Bobon siapa. Nanti ada. I'm so satisfied. This is the best day ever. Febo, I wish you were here. Febo, I wish you were here. Mas, Febo. Tapi gue kan masih ada bukti DM gue sama si Bobon. Ya gue kasih tunjuk lah ke dia. Tapi dia tetap ngecengin gue kayak, apaan sih? Nah. Terus gue, maksud gue kayak, siapa namanya? Omega 3? Naya juga kayak ngapain juga. Maksudnya kayak udah gak usah dibuktiin. Iya juga kayak, sih. I think dia tuh masih suka sama Fahri ini. Dan mencoba untuk yang kayak, I'm trying to tell you the truth. I'm gitu. trying to tell you the truth that I'm that girl. Iya. Oke, period. Nah, terus dia bilang dari sinilah Bun misi mempermalukan star syndrome terjadi. Tapi kalau, oh my gosh. Tapi kalau ya, orang Fahri ini orang yang emang lu asik gitu. Digituin gak ya? Kayak masuk yang dikata-katain. Iya sih, karena si Fahri ini tuh kayak ya gue yang paling kenal sama orang di Jakarta Selatan, gue yang punya Abim. Jadi ada 2 orang yang dia akuin sekonco kental itu. Bobon itu? Enggak. Oh ada lagi? Ada lagi. Buset, banyak ini udah banget beda deh. kasus. Jadi ada couple DJ. Yang cewek tinggal di Bali, yang cowok tinggal di Jakarta, and both are quite famous and you probably know. Yang DJ cewek sebut aja Nadia, yang DJ cowok sebut aja Indra. Oke. Malah kan harusnya Jenar. Anyway, thank you. Nah, menurut si ceritanya Fahri, Nadia tuh sering flirty ke dia selama dia nge-DJ di Bali. Sedangkan Indra tuh sering nginep di kosannya Fahri. Bahkan sampai si Fahri udah pindah ke Jakarta pun, katanya Nadia masih sering flirty ke Fahri, padahal Nadia ini masih sama Indra. Dia literally, tahu nggak Kak gongnya apa? Nadia dan Indra itu sahabatnya mantan gue yang baru putus sebelum kenal sama Fahri. Oh my gosh. Jadi ketahuan bohong, bejir. Tunggu, bentar rewind. Jadi yang ketahuan bohongnya adalah si Fahri ngaku-ngaku deket sama Nadia dan Indra dan Fahri bilang kalau Nadia itu tuh kayak oh ya gitu-gitu kan? Benar. Ih, Fahri Lo siapa, Bray? Gue tau lo siapa. Nah, nanti kita confirm ya abis ini. Banyak banget dari cerita ini pun banyak ini bohong. Gue tahu yang menurut Naya fakta itu bohong. Lu Naya harus minta sih. Kita enggak. Lu, Naya, gue, Febe, kita minta apa? Boleh.
Boleh, ayo. kita meet up. Nah, terus my dia gosh. bilang, jadi gue langsung ceritain ke mantan gue tentang apa yang diceritain sama Valri. Gue sama mantan gue langsung suspicious karena kayak, what the ini orang dari mana tiba-tiba ngaku deket. Mantan gue langsung confront lah ke Nadia dan Indranya langsung tentang ceritanya si Valri. Ini lucu banget, apapun yang diceritain sama Valri itu sama sekali gak benar. You read it right. 1, Indra gak pernah ke kosannya Valri. Jujur, gue tahu for a fact. 2, Nadia juga keganggu sama ceritanya Valri karena dia bucin banget sama Indra. What? Bener, I know for a fact and Mau tahu semuanya. I wanna know everything. Ini tuh gak sih kayak ini gila banget. kayak Lord of the Menurut gue nih ini kalau gak viral ini gue gak ngerti lagi. Gue masalah ini kayak minimal Jaksel. takut gue. Gongnya apa? Nadia. Ini lu gong banget gue suka Thank you, parah. Naya, Thank you, crazy. Naya. Oh my gosh. Gongnya apa? Nadia confront Valri on her IG stories. And please remember, Nadia itu famous loh kak. Valrinya jelas malu and being manipulative type. Dia spam call aku at work, marah-marah ke gue dan hampir mau gebukin mantan gue. Biar apa? Ya karena he got caught. Kan cowok-cowok yang gak accountable kayak gitu. Yang kayak Demi gue gak kelihatan salah, gue gebukin lu. iya po. Nah udahlah gue cukup impress dengan kelakuan dia yang di luar Nurul tersebut. Setelah itu gue trauma buat ketemu dia lagi karena the last time dia ketemu gue, kondisi dia lagi banget diusir dari rumah dan minta tolong numpang tinggal di kosan gue. Oh iya, dia juga masih punya utang sama gue 1 jutaan. Not much, but in this economy. Iya. Update yang gue tahu tentang dia sih gue lihat udah punya cewek ya. She is pretty, tapi gue nggak cemburu sama sekali, malah lebih kekasihan sama ceweknya. I wish you knew you deserve better, girl. Sekian, thank you. Jadi iknya itu ada 4. Gak tapi apa ya? Kayaknya selalu pasti ujung-ujungnya paling besar kayak bentar. Tuh dia gak jadian ya? Coy, iya bener. Iya 1 itu untung gak jadian. Tapi knowing Valri as a person, Let's go. gue tuh pas gue baca ceritanya gue kayak I didn't clock it, who the is this? And then I read the story. And I'm Habis like, kayak, wait, what? lo pernah mendengar cerita ini? Enggak. Atau Lebih yang kayak famous DJ couple. Terus gue scroll ke bawah, terus dia spill siapa aja. Makanya gue yang kayak pas ke atas, hah? No. Dia gak di Bali sama pacarnya. Dia di Bali sama thank you. Kalau yang nonton ini sampai 1 juta kita akan spill. Enggak ya, thank you. Ini parah banget karena Ini benar-benar semesta Manokwari Cinematic Universe. ya, gue tuh lebih yang kayak when I first read the fact that like she said Tata tuh anak kagemat, gue kayak who the like Siapa acts nih? like this Iya. gitu around my circle. Iya. Ternyata he's just not in my circle anymore. Karena he did my very close person dirty. Tapi Iya, Po. dari 2 cerita ini memang iknya tuh ujung-ujungnya sama ya. Men and their ego. Ya, Ya gak sih? Bener, dan Kayak it's all about ego. It's all about kayak gue mau kelihatan paling keren, paling slebeo. Bener. Gitu sampai lo benar-benar bohong dan memanipulasi semua hal. Enggak, tapi Gila untuk banget. sampai kayak cerita tentang teman kamu tuh kayak itu gila banget coy. Gue juga gak expect ini jadi temen gue sih. or someone you know lah. Yeah, or like someone I know, which is kind of like weird. Tadi kan lo juga udah mention kayak you're dating ex kan, meskipun mungkin gak se-ekstrim ini ya. Iknya ini kan ada 4 ya. Jujur kayak untungnya mungkin aku pribadi ya kak ya. Karena kan aku belum pernah pacaran seumur hidup. Oh gitu. Jadi kemarin tuh siapa kak? Tapi kayak apa namanya, untungnya nggak pernah sih bertemu dengan hubungan sampai kayak membuat ik sebesar ini. Kayak gue adalah cowok yang nyuri uang orang lain. Untungnya nggak. Iya, untungnya nggak ketemu sama yang sampai kayak gitu. kayak Jadi gitu ya. itu nggak masuk ik gue. Tapi Iya. ya kalau ik lo apa? Kalau ik gue kan tadi agak-agak
Jujur kalau gue tuh yang standar-standar aja deh. Oke. Apa? Gigi jelek sama bau ketek. Karena pernah Bau ketek parah sih. Nggak, Nggak, jadi nyokap gue, gue akan spill tentang ibu gue karena dia yang ngepost ini di story. Madam Esther, kau Madam crazy. Esther ini menyindir orang yang bau ketek. Yang kemarin. Iya, terus dia bener-bener pakai kata ini spesifik kecut untuk itu. Tapi dude, oral hygiene gue nggak bisa sih. Iya kan? Maksudnya gini, gigi gue nggak seindah Zendaya. Ya boleh. Gue tahu for a fact kalau slay, Ya. dia slay, Ya. gitu. Ya. Dan gue juga kayak nggak souvenir selebriti Indonesia dan Turki. Bener? Cuman kayak sebenarnya aku perawatnya gitu ya. Bener. Kayak I just make sure I think it's in the care of it. Jadi kayak kenapa oral hygiene is very important to me at least. Kayak itu tandanya lo trying to be respectful of like the people that you meet, kayak apalagi on a date ya. Iya. Kalau maksudnya kayak gue nggak mandi parfum. Cuman I make sure that there's nothing in my teeth. Iya. There's like I have fresh breath. I smell nice. I look nice. Jadi kalau misalnya gue ketemu sama orang kayak, hey apa kabar? Belum apa-apa udah kayak, gue bisa menebak makan siang lo dari kemarin. Gitu kan agak. Kalau terlihat dia jarang sikat gigi sih. Tapi jujur Karena tadi kayak yang I'm jigong di sick. kantin itu udah teler Wah, banget sih, Chay. Itu kayak kelihatan kayak lu bisa go on your day for a whole day tanpa sikat gigi. Kelihatan, I'm so sorry man, we That's can see crazy. right through you, and Yeah. maybe women too. Oh my god, tahun lalu tuh gue tahun ini tuh gue scaling kan. Scaling, terus dia memeriksa kondisi gigi gue sebagai penggila kopi ini. Thank you. Itulah kau. Thank Iya. you. It's really important to take care of your Terus gue nanya ini teeth. kayak, oh my god, aku putihan gak ya atau apa gak ya gitu. Terus habis itu dia bilang sama gue kayak, girl, all you gotta do is brush your teeth. Iya. Kayak teknologi sekarang sudah maju. Oh. Tapi dia sempat bilang sama gue kayak, tapi kau suka kopi. Ah. Kau hati-hati, biar dikata teknologi modern, kau minum kopi. Thank you. Benar. Ada lagi gue tahu orang yang literally kalau mau tidur nggak sikat gigi. Wah itu parah sih. Maksudnya kayak gonna be very vulnerable. Okay. Sometimes we're just too tired Benar. to go to the bathroom. Tapi intentionally gak sikat gigi sebelum tidur. That's itu juga parah crazy. Cause like all the plaque and like sisa makanan kayak don't you want like fresh breath in the morning? Bener. And also I like mean tadi not gue necessarily fresh breath in the morning after you sleep, but yang gue suka tadi sempat lu mention tentang respect. It is very true. Kayak if you respect other people around you and also kayak making good impression for other people, or sebenarnya nggak itu juga sih, kayak maksudnya bukan hanya itu, tapi kayak if you really love yourself and respect yourself. and wanna feel good, Yeah. nggak hanya look good tapi feel good, you'll take care of sekecil gigimu sayang. Nah, Gigimu tuh itulah. cuman kecil loh. Kau jaga. Meskipun gitu. ada banyak tapi nggak apa-apa. Dia dengan satu pasta gigi dan gosrokan sikat gigi. Tadi gue mau bilang gosrok gigi. Gosrok gigi. Thanks you. Biasa kalau misalnya gue mau ngedate, Ay. just to be respectful to myself Karena and my kamu- date. Karena aku kan emang casual dater banget nih. Banget. Aku udah pasti pakai pasta gigi Yusma. Period. Yes, di sini gue sukanya sebenarnya lebih pakai yang fresh suka yang white mana? sih. So wangi bro. Aku nggak mau jadi unforgettable karena aku bau mulut. Aku maunya karena aku Iya. thank you. Kayak kalau denger Gemat ngomong kayak lagi dengerin Gemat ngomong kayak wanginya kayak icy camellia. Yang fresh white ini ada 3 varian. Tadi yang icy camellia, ada yang green tea, sama yang fresh grape. Of course, fresh grape is my baby karena dia ungu. Iya, thank you. Oh iya dia pink lagi. Oh, Mike. sama kayak Mike-nya, Mike. Cantik banget sih nih. Ya ini kalau misalnya bisa lihat dia tuh ada kayak bobanya. Boba.
Jadi kayak seru banget ada bobanya girls. Beats ya nggak? Ya. Beats. Jadi yang Fresh White ini adalah pasta gigi parfum pemutih pertama di Indonesia dengan teknologi 3D micro capsules yang boba tadi itu ya, beats warna-warni gemas yang bisa nyegerin nafas lo up to 12 hours dude. Dan dia juga bantu cerahin gigi dalam 2 minggu. Dan formulasinya ini dari Swiss Perfume Master. Jadi dijamin bye-bye bau Nargar dan bikin gigi kinclong juga. Gue pengen sikat gigi sekarang juga. jujur. Boleh, karena kalau kau sikat gigi sekarang juga, ini dapat mencerahkan gigimu 4 tingkat dalam 14 hari. Tingkat apa? Apakah tingkat? Nah, Kepercayaan dirinya juga gak naik Kak. Buat yang kopi-holic seperti aku nih Kak. nih kan kita kan Coffee Nation banget ya. Cheers. Lu Arabica apa Robusta Kak? Aku Arabia. Oh, Arabian Arabian Night. Sorry. Itu tadi minum. Ya buat teman-teman yang suka marahin aku kayak girl, I think you drink too much. Well guess what I am. You do girl. I do. Si Strength White ini dia tuh punya teknologi Pro Power Whitening Period. yang mengandung 3-in-1 whitening agents. Wow. Oh period. Jadi kayak halo agen-agen di situ. Halo agen. Halo agen. Dia powerful banget untuk lunturin noda gigi kalian dari semua kopi susu. Dari semua yang kau makan itu, Betul. dia ngelunturin noda gigi kalian karena terbukti bisa cerahin gigi up to kalau yang ini. Guess what? 9 tingkat dalam 10 hari pre. Wait, oh my god. Ya, dan bisa kuatin enamel gigi kalian up to 400% dalam 8 hari. Wow, only Jadi 8 days. Exactly, jadi kinclong gak bolong. Period. Sumpah ini wanginya sih gue banget karena dia bener-bener kayak minty Paul. Sebenarnya seremoni membersihkan gigi favoritku adalah aku pagi pakai Fresh White. Tergantung harinya Kak. Jadi kalau misalkan aku kayak pengen, aku pengen produktif, aku pakai hijau. Kalau aku kayak, aku centil, aku pakai yang ini. Pink. Tapi kalau aku kayak, aku butuh me time, aku pakai yang ungu gitu. Nah, jadi jadi pakai dulu pagi Fresh White-nya. Yes. Malamnya kau pakai Strength White. Ini mencerahkannya cerah banget. Thank you. Thank you. Makanya tadi kita tuh kayak, ini karena kayak our smiles are so bright. so bright, tapi juga giginya kinclongnya juga kayak ow. And all because of your smile. Jadi please let us know, apakah kau sangat menjaga oral hygiene juga? Yes, Especially like in your dating ex juga Exactly. sih. Apakah kau sama kayak kita, kayak oral hygiene itu bisa menjadi terbesar kalau tidak dijaga? Ya betul. Karena oral hygiene and also Oral health. Yes, oral health itu bukan cuma important, itu adalah esensi. Bener banget. Benar. Karena kalau you smile, I I smile. smile. And if I smile, together, we smile. Period. Kalau sahur, you smile. Bukan you smile. Oh, bukan deh, sorry. Apa? You smile. YKS. Yuk kita semua. Yuk kita smile. Kalau artis, Yuki Kato. Gila banget. Ada lagi teman-teman? Ada lagi ya? Ada lagi? Gak ada ya. kan? Aduh, please ya, remember Omega 3, the oral hygiene and oral health. Yes. It's very important. And don't forget to visit your dentist and take care of your oral health daily with the right products. Period. Thank you so much, Omega 3, for watching this episode of Hotline Bling. Yes, and thank you Smile for Smiling. with us. Yeah. Thank you, You Smile, for sponsoring our episode. Yes, And we'll see you next week. Bye.